Yang kedelapan, fungsi dan sifat dari otak kanan adalah nilai. Artinya, otak kanan bertanggung jawab dalam menentukan nilai-nilai dan norma-norma aspek spiritual yang dianggap benar oleh kita. Sehingga kita pun punya mekanisme yang disebut dengan self-defense atau pertahanan diri berdasarkan nilai dan norma-norma tersebut. Sama dengan persepsi, nilai dan norma-norma ini tidak bisa dipaksakan serta-merta kepada orang lain. Mungkin saja nilai yang kita anggap selama ini benar, ketika kita sampaikan kepada orang lain, belum tentu benar 100% menurut dia. Dan bisa saja nilai yang dia anggap benar ketika disampaikan kepada kita, belum tentu benar menurut kita 100%. Maka perlu kebijaksanaan dalam melihat, dalam menanggapi yang namanya nilai-nilai atau norma-norma yang diakui oleh seseorang. Namun ada juga nilai atau norma yang sudah bersifat umum. Misalnya ada disebut dengan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat. Nah, ini merupakan sebuah standar nilai atau norma yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan pengalaman, berdasarkan empiris, dan berdasarkan riset, mungkin berdasarkan panduan-panduan yang memang sudah jelas diakui. Nah, nilai-nilai atau norma-norma seperti ini cenderung lebih bersifat kaku dan mengatur. Merupakan kesepakatan bersama dan itu sudah dijalankan secara turun-temurun. Namun yang tadi saya sampaikan, nilai dan norma yang diakui oleh secara pribadi, itulah yang tadi mungkin saya sampaikan tidak bisa untuk dipaksakan kepada orang lain. Nah, jadi ini bersifat lebih individualis. Yang kesembilan, sifat dari otak kanan adalah berpikir santai. Beda dengan otak kiri tadi yang berpikir bagian per bagian dan berpikir keras. Otak kanan itu berpikir jauh lebih santai. Maka ketika kita berpikir dengan menggunakan otak kanan, kita cenderung bersifat lebih fleksibel, lebih bebas. Kita bisa bereksplorasi dengan hal-hal yang baru yang menyebabkan seseorang itu dapat berpikir thinking out of the box atau berpikir di luar kotak, berpikir di luar dari apa yang persepsi umum itu pikirkan. Dengan berpikir santai ini, maka ketika kita menggunakan otak kanan itu cenderung lebih menyenangkan. Sehingga ketika kita belajar dengan banyak-banyak mengaktifkan otak kanan, akan ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang berkesan, yang bukan cuma disimpan dalam bentuk ilmu, tapi juga akan bisa disimpan dalam bentuk pengalaman, emosi, rasa, dan sebagainya, nilai dan norma, serta bisa merubah kepribadian kita ketika kita menggunakan pendekatan-pendekatan hypno-teaching. Yang ke-10, sifat dari pikiran atau otak kanan adalah berpikir holistik atau menyeluruh. Artinya otak kanan ini bersifat universal dalam melihat dan menganalisa segala sesuatu. Bersifat lebih subjektif. Sehingga menghasilkan buah pemikiran yang juga cenderung subjektif. Dan berbagai sudut pandang yang berbeda. Sehingga berpotensi untuk menimbulkan yang namanya kebijaksanaan berpikir. Nah, dengan mengetahui bahwa ternyata otak kanan itu adalah memiliki fungsi dan sifat-sifat seperti itu, maka kesimpulannya adalah otak kanan itu bersifat fleksibel, liar, santai, spontan, luas, dan unlimited atau tidak terbatas. Dengan kemampuan otak kanan yang seperti ini, maka kalau misalnya dicocok-cocokkan dengan pekerjaan atau dengan profesi atau dengan jurusan apa sih yang cocok Mister untuk otak kanan? Maka saya akan mencoba menyebutkannya. Yang pertama, yang cocok untuk otak kanan adalah perancang bangunan. Karena yang namanya merancang sebuah bangunan itu membutuhkan kreativitas, inovasi yang sangat-sangat tinggi. Yang kedua adalah penggiat HAM atau hak asasi manusia, karena ini menggunakan feel, intuisi, dan sebagainya. Yang ketiga, sutradara. Yang keempat,
direktor atau direksi seni. Yang kelima, aktor. Yang keenam, dalang. Yang ketujuh, psikolog. Yang kedelapan, konselor. Yang kesembilan, politisi. Yang kesepuluh, desainer. Yang kesebelas, pelukis. Yang kedua belas, novelis. Yang ke-13, pengarang buku. Apalagi bukunya adalah buku cerita. Yang selanjutnya, sastrawan. Yang selanjutnya, sejarawan. Yang ke-17, komponis. Yang ke-18, perancang busana. Yang ke-19 adalah wirausaha. Yang ke-20 adalah koreografer. Maka profesi ini adalah ideal. Jurusan ini adalah cocok untuk orang-orang yang otak kanan. Karena otak kanan tadi sekali lagi bersifat lebih luas, lebih fleksibel, lebih liar, lebih unlimited. Dan ketika kita menggunakan otak kanan, berpikirnya jauh lebih santai dan holistik. Harapannya dengan mengetahui semua teori otak kiri dan otak kanan ini, kita bisa memberdayakan anak didik kita, peserta didik kita, bahkan anak kita di rumah untuk bisa memaksimalkan potensi otak mereka berdasarkan hal lahiriah yang telah mereka dapatkan selama ini, genetik 30%, maupun berdasarkan pengalaman eksternal atau lingkungannya sebesar 70%. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.